Pemirsa, berita utama akan kami hadirkan seputar dunia politik. Menjelang pemilu serentak, Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor menyediakan layanan perawatan bagi calon legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan. Berbagai layanan mulai dari konsultasi pribadi dan ruangan perawatan pun disiapkan apabila dibutuhkan oleh calon legislatif yang tidak siap menerima kekalahan. Menjelang pemilihan umum, serentak Rumah Sakit Jiwa Mahdi Bogor menyediakan layanan perawatan bagi calon legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan bagi layanan mulai dari konsultatif, pribadi, dan ruangan perawatan disiapkan apabila dibutuhkan oleh calon legislatif yang tidak siap menerima kekalahan. Jelang pemilu serentak, berbagai fasilitas pelayanan kejiwaan telah disiapkan oleh Kejiwaan Nasional Rumah Marzuki Mahdi, Kota Bogor, mulai dari konsultasi pribadi secara virtual hingga ruang rawat. Sebelumnya, pada Pilpres 2019 lalu, Rumah Sakit Marzuki Mahdi juga menangani pasien dari caleg dan keluarganya yang tidak siap menerima kekalahan. Pihak rumah kerjasama dengan rumah sakit jiwa lain di caleg. Pasti merugikan diri dia sendiri, merugikannya dari materi, kejiwaannya, semuanya pasti merugikan. Otomatis dia akan mengalami gangguan lah pasti kalau gagal. Kalau kan kebanyakan duit yang keluar gitu. Dan mereka harus bisa, mereka pun harus bisa ngebalikin lagi. Macam-macam yang bisa terjadi begitu. Dia bisa mengalami up and down, bahkan bisa mengalami penurunan mood pada saat dalam proses pencalekan itu sendiri. Belum tentu menang atau kalahnya ya. Jadi karena banyak kan dinamika yang harus dihadapi pada saat menghadapi masyarakat sebagai calon pemilih. Nah, belum tentu semua ready itu untuk menghadapi. Jadi dari situ pun mungkin sudah ter-challenge. Kadang kan seseorang bisa mengalami gangguan jiwa itu kan tidak hanya karena satu faktor. Kami beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, rendahnya kesadaran dalam melakukan pengolahan sampah menjadi faktor utama penyebab perilaku buang sampah sembarangan di masyarakat. Sampah yang berserakan dan menumpuk seringkali ditemukan di pasar tradisional. Akibatnya, tumpukan sampah tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga dapat menyebabkan penyakit dan mencemari udara. Halo Sobat Bogor, kembali lagi di Kabar Ciamas. Program kali ini saya akan membahas tentang Pasar Ciamas dan mengenai lingkungan Pasar Ciamas. Kalian udah gak asing dong sama Pasar Ciamas ini? Ayo kita melihat-lihat tentang Pasar Ciamas. Salah satu pembeda manusia dan makhluk lain adalah kesadaran pada kebersihan. Sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 3 km dari Bogor yang terletak di depan Balai Kota Bogor dengan Istana Bogor dan Kampung Raya Bogor, menjadikan Ciamas satu-satunya kecamatan yang strategis dan berada di pusat kota Bogor. Dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bogor, bahkan Bogor sendiri sebagai kecamatan yang sehingga terjadi Menurut Ibu, Pasar Ciamas ini sangat menguntungkan Atau menguntungkan, Neng? apa alasannya? Kan Ibu jualan di sini. Ada di sama Ibu iya. Berapa lama Ibu berjualan di sini? Saya jualan di sini kurang lebih 7 tahun. Kalau boleh tahu apa itu alasannya? Kalau orang jualan itu karena faktor kebutuhan ya. Kalau masalah alasan banyak faktor. Setelah sampah terkumpul, sampah tersebut Dikumpulin dulu ya, ada tongnya, nanti ada mobil datang bawa ke sini. See you next video. Kami beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dengan adanya era digital membuka ruang komunikasi menjadi sangat mudah dan luas untuk dilakukan. Seiring berkembangnya
informasi di era digital. Yaps, media informasi di era digital adalah media yang memberikan informasi secara online. Ya, saya ingin bertanya-tanya sebentar mengenai media informasi. Oke. Saat ini perkembangan informasi sangat cepat. Perkembangan informasi online saat ini seperti apa dampaknya? Kalau menurut aku pribadi ya, kalau dampak dari online itu kebanyakan kalau misalkan lewat kayak medsos atau apa, kalau menurut saya pribadi mah itu kebanyakan hoax ya. Lebih jelas kayak di berita di televisi kan, kayak terus di lewat radio. Tapi kalau misalkan lewat online kayak gitu mah, kalau menurut saya itu kebanyakan fiktif belaka. Itu aja sih. Menurut Ibu, fungsi dari media informasi bagaimana sih? Fungsi media informasi banyak sih ya. Jadi memudahkan kita untuk lebih berpikir maju, terutama di bidang apa ya, kayak perdagangan itu kan bisa lewat online kayak gitu kan. Terus di bidang bisnis sekarang kan banyak lewat online kayak gitu. Membantu aja sih, membantu aja. Lebih efisien media informasi secara online seperti di handphone atau offline seperti di koran? Lebih membantu di offline. Contohnya seperti apa? Dari offline itu apa ya? Kita nggak terlalu banyak. Kalau online mungkin memang mudah, cuman lebih pemasarannya memang lebih cepat di online. Tapi kalau misalkan di offline juga perasaan kita bisa lewat door to door. Lebih jelas ya. Lebih jelas. Jadi kita nggak harus kalau di online belum jelas, belum tentu gitu kan. Kebanyakan kita yang pesen kayak gini ternyata datanya bukan. Tapi kalau misalkan secara door to door itu lebih nyata. Terima kasih atas jawaban yang diberikan ya Bu. Media informasi adalah alat untuk mengumpulkan dan juga menyusun kembali sebuah informasi atau berita sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi penerima informasi tersebut. Fungsi dari media informasi ialah untuk menunjang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Media informasi juga menjadi unsur sentral dalam mengedukasi masyarakat. Pada keadaan saat ini yang bertambah parah, media informasi juga membantu memberikan kabar terkait kesehatan, cuaca atau BMKG, dan lainnya. Media informasi sangat penting dari masa ke masa, entah informasi online dan offline. Kak, aku ingin bertanya-tanya sebentar mengenai media informasi. Saat ini perkembangan informasi sangat cepat tersampaikan. Dampak dari perkembangan informasi online saat ini seperti apa sih? Dampaknya positif. Kalau dibandingkan zaman dahulu, kalau kita mendapatkan informasi itu kan lebih sulit, apalagi dengan sekarang dengan adanya gampang diakses, bisa dari Google atau dari media sosial lainnya. Kita jadi cepat dalam hitungan detik dan nggak perlu menunggu lama. Oke. Menurut kakak, fungsi dari media informasi bagaimana sih? Fungsinya untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan jadi semua orang bisa tahu apapun yang ada di dunia ini sedang berkembang. Nah itu sih. Lebih efisien media informasi secara online seperti di handphone atau offline seperti di koran? Kalau sekarang lebih baik di online, karena kalau di online itu setiap orang siapapun bisa akses, baik yang muda mau yang tua atau semua kalangan bisa akses dan gak ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Kalau misalnya koran itu sekarang sulit mendapatkan koran, apalagi zaman sekarang kayaknya gak ada tempat yang gitu ya. Cetak udah jarang banget sih ya. Oke, makasih atas jawaban yang tadi diberikan ya Kak. Ya, sama-sama. Isi Bu, saya ingin bertanya-tanya sebentar mengenai media informasi. Saat ini perkembangan informasi sangat cepat tersampaikan. Dampak dari perkembangan informasi online seperti apa sih? Ya intinya banyak yang hoax ya. Iya. Menurut Ibu, fungsi dari media informasi bagaimana? Gak jelas. Terus lebih efisien media informasi secara online seperti di handphone atau offline seperti di koran? Seperti di koran. Iya. Oke, makasih atas jawaban telah diberikan ya Bu. Saya Ananda di Soklekianti dan Campers Kar Alun melaporkan untuk Ciomas TV.
Usai jeda, kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Ciomas. Otska. Awali pagimu dengan semangat baru dengan berolahraga di pagi hari. Keringat menjadi bukti kita akan pernah berhenti untuk melakukan tantangan yang menghadang dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Saat suhu tubuh naik, cairan tubuh hilang lebih banyak. Daya tahan tubuh perlu dijaga saat berada di luar. Tapi jangan lupa cairan tubuh kita juga perlu dijaga. Kembalikan ion tubuhmu. Jaga tubuh tetap terhidrasi dengan Pocari Sweat. Go Sweat, Go Ion. Pocari Sweat jaga cairan tubuh. Kamu lemes banget sih. Iya nih, aku belum sarapan dari pagi. Nih aku punya minuman yang bisa nambahin energi kamu loh. Wah, apa tuh? Ini Milo. Nikmati kebaikan Milo dengan susu, coklat, dan vitamin B2. Jaga asupan gula dengan Milo Less Sugar. Sekarang Milo sudah tersedia kemasan kaleng loh. Jalani aktivitas bertenaga untuk semarakan kebaikan. Enak banget. Jalani aktivitas berenergi bareng Milo. Aduh, capek nih. Nih, semangatnya pakai Maizon. Makasih ya. Wah, seger banget, jadi makin semangat deh. Maizon, bikin semangat jadi oke.
berita selanjutnya, merokok termasuk kebiasaan yang sulit dihilangkan dan sangat umum ditemui di berbagai lapisan masyarakat. Merokok merupakan kegiatan yang berdampak buruk tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain atau keluarga yang ada di sekitarnya, baik dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Senyawa beracun pada rokok yang menyebabkan berpotensi memicu terjadinya berbagai penyakit termasuk kanker dan penyakit jantung. Lalu, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk tersebut? Berikut informasinya kami rangkum untuk Anda. Bahaya merokok. Merokok merupakan kegiatan yang berdampak buruk bagi diri sendiri ataupun keluarga yang berada di sekitarnya, baik dalam waktu jangka singkat maupun panjang. Dampak buruk merokok ialah penyakit paru-paru kronis, merusak menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang mudah patah, gangguan pada mata. Menurut saya sih sangat berbahaya untuk diri sendiri dan berbahaya untuk orang lain. Di abu rokok yang bisa mengenai diri sendiri lain. Perlu diketahui bahwa rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Asapnya dapat mengganggu pengendara lain, juga dapat membahayakan diri sendiri ketika berkendara. Demikian info yang saya dapat ini. Pemirsa, latihan daya tahan tubuh memacu performa kinerja tubuh untuk bergerak maksimal dalam waktu yang lama. Hal tersebut menyebabkan kadar glikogen otot menurun sehingga sumber energi otot pun berkurang dan dapat menimbulkan kelelahan. Lalu, bagaimana latihan yang efektif untuk menjaga daya tahan tubuh serta cara agar konsisten dalam berolahraga jogging? Berikut informasi selengkapnya kami sajikan untuk Anda. Halo Sobat Comas, kembali lagi bersama saya di Kabar Comas. Nah, kali ini aku akan memberitahu seputar mengenai Kebugaran jasmani adalah kondisi kemampuan tubuh seseorang untuk menjalankan aktivitas fisik sehari-hari dengan efisien dan tanpa merasa terlalu lelah. Kebugaran berbagai aspek, kesehatan otot, daya tahan tubuh, fleksibilitas, dan komposisi tubuh yang sehat. Adalah suatu bentuk berlari dengan kecepatan lambat atau santai. Lari laun bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, ketekanan, atau mempertahankan kecepatan yang tetap untuk jangka waktu yang lebih lama. Yang paling efektif itu lari menurut saya. Latihan paling efektif untuk meningkatkan daya tahan yang paling aerobik. Setiap hari kita bisa dari diri kita sendiri untuk semangat latihan. Oke, untuk menjaga jogging kita harus konsisten. Biasanya kalau saya sih di jadwal ya, semisal seminggu paling sedikit 2-3 kali. Aerobik. Apa itu aerobik? Itu aktivitas tubuh yang memerlukan udara. Dia konsisten. Yang pertama bangun pagi. Nah, jogging itu biasanya bagusnya seminggu 3 kali. Ya intinya sih minimal itu untuk seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Kalau misalnya memang kepepet nggak bisa, biasanya minimal seminggu sekali sih udah dibikin waktunya, hanya sih sore. Apa latihan paling mudahnya? Latihan paling mudahnya adalah jogging. Nah, kalau pagi itu kan kita setelah sholat subuh lalu kita jogging. Nah, durasinya hanya saya melakukannya
ya minimal 5 km, banyak sekitar 15 sampai 20 km. Paling murah, paling mudah. Berapa menit? Minimal 5. Mau jogging tanpa henti dengan kecepatan 30% dari kemampuan lari kamu. Lagi bersepeda. Bersepeda jarak jauh. Lagi berenang. Berenang jarak jauh. Tergantung waktu karena kan harus aktivitas sehari-hari. Nah, jogging juga selain bagus untuk kesehatan tubuh kita, jogging juga berpengaruh pada jantung kita. Karena lari itu melatih otot jantung dan pernapasan. Nah, pagi susah agak bangun, jadi sore akhirnya bisa ngajak teman joggingnya. Kalau dari diri kita males-males, mungkin jadi kita susah buat latihan setiap harinya. Jadi kesehatan kita. Jadi jurkan untuk jogging. Jadi intinya kalau jogging itu yang pertama harus konsisten, yang kedua bangun pagi. Kecuali untuk atlet mungkin sesuai dengan target prestasinya gitu. Itulah latihan-latihan yang efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, terus melakukannya secara konsisten. Sekian berita hari ini mengenai olahraga. Saya Kaifa Saira, pamit undur diri. Saksikan terus kabar Comas di Comas TV. Sampai jumpa. Terima kasih. Bogor tak pernah ada habisnya dengan pilihan tempat nongkrong. Kini muncul banyak kafe kekinian dengan berbagai konsep, salah satunya Night Coffee. Nongkrong di kafe kini kerap dijadikan sebagai kebutuhan untuk melepas penat sambil mencari ide. Tak hanya untuk menikmati kulinernya, tetapi sensasi bersantai itulah ingin dirasakan oleh banyak orang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir kabar Ciomas sore hari ini. Saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa. Hai, Coffee sini aku bakal ngenalin salah satu tempat ngopinya anak-anak nih. Ya, Night Coffee. Arsitektur unik ini terletak di Jalan Raya Perumahan Alam Tirta Lestari, Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Ya, hello guys, gue Muhammad Raka Zikra, kembali lagi di kabar Ciomas, berita aktual dan terpercaya. Gue mau ngasih tahu nih untuk khususnya kaum para siswa-siswa atau kaum para milenial generasi Z yang kalau hiburan tuh yang pusing tuh mana kita punya tempat untuk hiburan, tapi santai sembari ngerjain tugas, chill yang lain-lain lah. Itu ada di Kopi Naik yang ada di Zam-Zam. Yuk ikutin gua terus. Selain dari bentuk bangunan uniknya, interior kaca yang dominan dari kafe ini menjadi nilai plus tersendiri karena dapat meningkatkan pencahayaan alami serta ventilasi pada indoor. Dinding kafe juga dipenuhi dengan lukisan karya seniman lokal, menciptakan atmosfer yang begitu artistik dan memikat. Enak-enak aja ya. Nyaman, adem, sepi juga, jadi kayak ngerjain tugasnya jadi lancar gitu, nggak berisik. Terus itu aja. Ada sih, karena belajarnya jadi lebih santai, sambil bercanda-canda. Bagian outdoor dari kafe ini juga memiliki banyak tumbuhan dan pepohonan yang cukup rindang, di mana hal tersebut dapat menambah sensasi sejuk dan asri.
Kalau Onai Coffee-nya sendiri ini pertama kali buka di bulan Oktober 2022 sih. Kalau di sini sih untuk masuk ke sininya aja itu udah perlu banyak tes ya. Jadi tentu barista-barista di sini juga udah punya pasti pengalaman yang bagus, udah mungkin bertahun-tahun segala macam, dan kebetulan di sini juga para baristanya sering kali diikutkan kompetisi barista di luar sana. Kalau saya pernah, kalau menurut saya sih kalau ikut kompetisi juga sebenarnya buat nambah pengalaman juga kan. Bukan mencari tentang juara atau jadi macam, yang kita cari itu hanya pengalaman gimana sih saat kita ikut kompetisi, terus feel-nya kan pasti berbeda juga sih kayak gitu. Kalau pengalaman menarik selama jadi barista ya, paling kadang suka lucu aja sama customer, apa ya, yang selalu request yang aneh-aneh lah gitu. Nuansa estetika tidak hanya terlihat dari dekorasi saja, juga terasa dalam setiap cangkir kopi dan mocktail ice yang disajikan. Senyum ramah sang barista meracik minuman dengan hati, menciptakan karya seni dalam setiap gelas. Oh ya, kalian gak perlu khawatir. Nilai jualnya sendiri dimulai dari harga 15.000 aja loh. Aman dompet banget bukan? Kualitas rasa dari menu juga gak perlu diragukan lagi. Pastinya sudah standar internasional. Jadi gimana nih untuk tempat hiburan yang masih pusing di mana? Bisa di Ngopi Night. Ya, untuk kalian, terutama untuk para kaum milenial, yang khususnya untuk kalian yang cari-cari ngopi, pusing ngopi di mana daripada ngopi liang terus, mending kita di Ngopi Night ya. Yang ada di Zam-Zam. Bisa searching di Google. Ya, saya pamit undur diri dan seluruh kru yang bekerja pamit undur diri. Saksikan terus di Kabar Ciomas. Bye-bye.